Kamu lebih irit ya berarti ya. Oke. Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjut ya berarti ya. Nah di sini materi yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya, ada yang sudah pernah Bapak waktu pertemuan kemarin, ada Bapak kasih untuk bahan bacaan. Apa udah dibaca di rumah semuanya? Belum. Hah? Belum? Ada yang sudah? Niko sudah? Belum Pak, baru dikit-dikit lah. Oh baru dikit-dikit. Tuh, udah? Belum Pak. Belum ya? Tapi udah ada dibaca lah ya, dikit-dikit ya. Oke, nah jadi sebelum kita masuki materi kita yang lebih detail lagi untuk mengenai sistem injeksi bahan bakar, ya. Nah, di sini yang mau Bapak tanyakan, apa itu sistem injeksi sepeda motor? Pengertian daripada sistem injeksi sepeda motor, ya? Bisa jawab? Ayo Pak. Ayo sebutkan namanya. Randy. Randy, ayo Randy, buka maskernya biar terdengar suaranya sama teman-teman. Ya biar terdengar. Ayo Randy silakan. Bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Oke. Baik sekali, itu mantap jawaban Randy. Kasih aplaus dulu Randy. Ya. Jadi benar yang dibilang. Jadi mantap ya jawaban Randy dah. Ya. Itu. Jadi harus rajin dibaca. Ya, harus rajin dibaca. Jadi biar tahu bagaimana materi-materi intinya sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, jadi balik lagi. Pengertian daripada definisi daripada bahan bakar injeksi itu adalah sebuah sistem pensuplai bahan bakar ya yang menyuplai bahan bakar ya. Maksud Bapak yang menyuplai bahan bakar itu dari tangki sampai dengan ke injektor ya, sampai dengan ke injektor. Nah, itu semua dikontrol secara elektronik ya, jadi memang semuanya full dikontrol secara elektronik. Dan kenapa kok dia bisa ideal? Ideal ini dalam arti yang kita bicarakan tadi, irit ya kan, dan lain-lainnya itu ya karena dia dikontrol secara elektronik dan memang pencampuran dari bahan bakar dan udaranya itu tadi homogen. Ya homogen, sehingga dapatlah ketemu pencampuran bahan bakar yang homogen tadi, sehingga terjadilah yang namanya irit tadi dari konsumsi bahan bakar. Ya, oke, dan semuanya itu dikontrol. Ya, sistem aliran bahan bakar tadi itu semuanya dikontrol secara elektronik. Ya, berdasarkan semua kondisi keadaan. Ya, kondisi keadaan itu yang seperti apa maksudnya? Ya, kalau kita mengenal kondisi berkendara, ya semuanya kan udah bisa pakai motor kan? Atau ada yang belum bisa pakai motor? Bisa ya. Nah, kondisi berkendara yang saya maksud, misalkan contoh, kalau lagi nak pergi di depan rumah, motor kan baru kita panasi, artinya masih dalam kondisi stasioner, ya, kondisi stasioner. Nah, stasioner itu adalah suatu kendaraan yang menyala dengan RPM stasioner, ya, tanpa berjalan, tapi dia menyala. Nah, konsumsi bahan bakar, ya, kalau kita bicara konsumsi bahan bakar, kalau dia kondisinya stasioner, kecepatan rendah, ya, kecepatan rendah itu mungkin dari 10 sampai 20 km
per jam, ya. Menengah, kecepatan menengah lagi dari sekian kilometer sampai dengan sekian kilometer, begitupun sampai dengan kecepatan tinggi dari sekian kilometer sampai sekian kilometer per jam. Nah, dari berbagai macam kondisi berkendara tadi, ya, kondisi berkendara tadi itu tentunya memiliki kondisi konsumsi bahan bakar yang Beda. berapa? Berbeda nggak kira-kira? Beda. Ayo, kenapa kok bisa berbeda? Ayo, Tergantung kecepatan. tergantung kecepatan, ya, tergantung kecepatan, ya. Oke. Tapi di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Nah, berikut sebelum kita lanjut lagi, sekarang di era yang sudah serba teknologi, sampai dengan sepeda motor pun memiliki teknologi yang tinggi. Salah satu contohnya PGM-FI tadi, ya. PGM-FI tadi apa? Program injection. Ayo, apa? Program injection. Program fuel injection. Nah, kenapa harus injeksi sekarang? Ayo, siapa? Kenapa harus injeksi sekarang? Lana, buka maskernya. Ayo, buka maskernya. Ayo. Ya, Ayo. Si Badriantara. Karena regulasi pemerintah terhadap emisi gas buang. Ya. Oke. Karena regulasi pemerintah terhadap emisi gas buang. Ya, itu salah satu kenapa dituntut pabrikan harus mengembangkan teknologi injeksi. Jadi apa yang dikatakan Badriantara tadi sudah sangat benar. Salah satunya berdasarkan regulasi dari pemerintah. Jadi kita kasih aplaus dulu buat Badriantara. Oke, yang berikut siapa? Oke, Lana, monggo. Dari produsen sepeda motor. Dari Produksi sepeda motor. Dari pabrikan ya maksudnya ya, dari pabrikan. Kenapa dari pabrikan? Dituntut Untuk menghasilkan Oh jadi maksudnya dari pabrikan itu, maksud Lanang itu dari pabrikan dituntut untuk memproduksi suatu kendaraan yang memenuhi standar dari emisi gas buang. Jadi sangat berkaitan dengan jawaban yang diutarakan Badriantara tadi. Oke, jadi sangat baik. Kasih aplaus buat si Lanang. Oke, jadi kita lanjut ya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi atau yang pernah saya tanyakan tadi di awal, ya. Program fuel injeksi, ya, program fuel injeksi atau PGM-FI yang kita kenal, yang beredar di masyarakat, ya, kendaraan-kendaraan yang beredar di masyarakat. Jadi saya kira nyaris tidak ada perbedaan, hanya perbedaan penamaan saja. Itu dari brand Toyota, maksud saya dari brand Honda, dari brand Yamaha, dari brand Suzuki dan lain-lainnya lah ya. Nah, pada prinsipnya semua produsen sekarang mengembangkan suatu teknologi yang sudah berbasis injeksi sekarang ya. Mungkin dari setiap produsen tadi itu memiliki penamaan yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Ya, salah satu contohnya mengenai injeksi ini tadi. Ya, mengenai injeksi ini tadi. Nah, seperti yang sudah kalian jawab tadi, ya, injeksi tadi, ya, sistem injeksi itu adalah
suatu teknologi yang dikontrol fuel secara elektronik, ya, untuk mengaliri bahan bakar dari tangki atau tempat penampungan bahan bakar sampai dengan ke injektor, ya, ke injektor. Nah, di sini bisa anak-anak lihat semua, ya. Salah satu susunan atau rangkaian dari sistem injeksi yang ada pada sepeda motor. Jadi kita lihat, kita mau mulai dari atas dulu lah ya, secara susunannya kita lihat berjejer dari atas dulu. Nah, yang pertama, ya, sebuah kendaraan, ya, apalagi sekarang yang berteknologi injeksi, ya, tentunya komponen pertamanya adalah yang harus dimiliki dari semua kendaraan itu adalah baterai. Oke, satu adalah baterai. Terus yang kedua ignition switch atau kunci kontak, ya, kunci kontak. Oke, ignition switch, ya. Apa tadi ignition switch? Kunci kontak. Kunci kontak, ya. Nah, terus berikutnya dari ignition switch itu kita pindah ke modulnya. Apa namanya? ECM. ECM itu apa? Engine Electronic Control Modul. Ya, Electronic Control Modul. Ya. Jadi, nah, di situ salah satu komponen pendukungnya adalah ada yang namanya throttle body, ya, throttle body, atau kalau yang di konvensional dulu kita kenalnya karburator, ya. Sekarang namanya itu throttle body, bentuknya hampir mirip lah, kayak karburator, ya. Cuman dia bukan karburator, tetapi fungsi atau cara kerjanya hampir sangat mirip dengan karburator, ya. Kalau karburator dia tidak dikontrol secara elektronik. Nah, tetapi kalau di throttle body dia dikontrol secara elektronik. Oke? Nah, di dalam throttle body tadi terdapat ada berapa sensor? Tiga sensor, ya. 3 sensor. Yang pertama ada sensor apa? Apa sensor yang pertama? TP sensor. Yang kedua? MAP sensor. Yang ketiga? EAT sensor. Oke. Mantap, itu benar. Jadi dari throttle body atau di komponen di dalam throttle body itu ada terdapat 3 sensor. Yang pertama TP sensor, MAP sensor, sama EAT sensor. Sangat baik. Jadi kita kasih aplaus untuk kita semua. Berikut kita lanjut. TP sensor. Ada yang bisa menjawab TP sensor apa? Ayo, Lana. throttle position. Throttle position. Ya. TP sensor. Jadi aplaus buat Lana. Mantap anaknya. Jadi bisa ini, artinya yang sensor-sensor lain, anak-anak yang lain juga jangan sampai nggak tahu, ya. Artinya memang itu jadi salah satu pengetahuan dasar kita. Jadi sensor-sensor yang terdapat di unit yang berteknologi injeksi kita paling tidak tahu, ya. Jadi nanti setelah kita tahu, kita akan tahu baik itu dari fungsinya maupun sampai dengan cara kerjanya, ya. Berikut itu ada MAP sensor. Ada yang tahu
MAP sensor? Ada yang tahu MAP sensor? Oh, Ayo. apa ya? Manifold absolut. Ayo siapa? Angkat tangan lah. Enggak. Jangan langsung. Kakak. Siapa? Rangga, Pak. Rangga. Ayo. Apa jawabannya Rangga? MAP sensor. Manifold absolute pressure. Manifold Absolute absolute pressure. Benar. Benar ya? Nah, Oke, benar. Emang berikut tadi yang terakhir sensornya IAT sensor. IAT sensor. IAT sensor. Ada yang bisa jawab? Ayo Pak. Siapa? Randy Pak. Randy. Intake air temperatur. Intake air temperatur. Wah, luar biasa. Jadi, intake air temperatur sensor. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanya? Enggak. Ya, apa? Silakan. IAT apa? IAT. Intake Air temperatur. air temperatur sensor. Ya. Jadi kalau kita bicara sebelum Bapak jawab, kita bicara ke teknik konvensional. Nah, kalau di teknologi konvensional kita mengenal sebelum karburator itu ada yang melengkung apa? Ayo. Intake. Apa? Intake Manifold. intake manifold. Atau kalau orang bengkel biasa nyebutnya apa? Kalau di Jambi ini? Intake apa? 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 Lerangso. Itu. Jadi baksonya tuh agak beda ya lerangso. Tapi kalau di sistem konvensional atau karburator itu disebut intake manifold. Nah, kalau di sistem injeksi, ya tadi sesuai yang dijawab oleh si Randy, intake air temperatur sensor. Nah, salah satunya dia adalah pengganti dari komponen intake manifold tadi, ya. Nah, jadi intake air temperatur adalah intake air temperatur salah satu sensor, ya. Ya, Pak. Gimana, Pak? PowerPoint, Pak. Maksudnya ditampakkan di Google Meet ini atau videonya aja, Pak, yang disorot saja? Oh gitu. Baik, Pak. Sendirian, Pak, karena ini pakai stand kamera, Pak. Ya ini, Pak, kalau materinya kita pakai PowerPoint, Pak. Menggunakan Infocus, Pak. Baik, Pak. Saya lanjut, Pak. Siap, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi, intake air temperatur. Intake air temperatur itu yang mensensori atau memantau, ya, aliran masuk daripada udara. Ya, jadi dia lengkap itu, ya. Kenapa? Makanya dari udara dia pantau, ya. Dari bahan bakar yang masuk dia pantau, seperti itu ya. Jadi memang seperti yang di awal tadi,
yang di awal tadi ya, yang di awal tadi bahwa kenapa kok bisa sistem injeksi itu irit ya? Kenapa pertanyaannya di awal tadi, kenapa sistem injeksi itu bisa irit? Karena tadi ya, dengan yang disensor-sensorin ini tadi, sehingga mendapatkan pencampuran bahan bakar yang homogen ya, itu tujuannya daripada sensor-sensor ini tadi ya. Sampai sini Lanang, bagaimana Lanang? Bawa. Ada yang mau ditanya lagi Lanang? Paham. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ayo. Udah ya, oke kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya di sini di sistem injeksi itu ada mil, ya. Mil itu lampu indikator. Jadi tadi siapa yang pakai motor injeksi? Lanang. Jadi kalau di motor injeksi Honda Beat ya, di Honda Beat itu di speedometernya ada lampu yang warna kuning, kayak gambar mesin, yang menyala sesaat sebelum dihidupkan. Ada? Ada. Warna apa? Oren. Oranye. Oranye apa kuning? Kuning. Kuning apa oranye? Ayo. Lah, apa? Oranye ya? Bukan kuning. Nah ya, di situ itu yang dimaksud lampu mil, ya. Lampu mil itu apa? Indikator. Sebuah indikator, ya. Sebuah lampu indikator yang terdapat pada dashboard atau panel instrumen yang ada di speedometer motor. Ya. Mil itu ada artinya, ya. Mil itu ada artinya. Apa mil itu? Manifold. Malfunction, Indikator. malfunction indikator LED. LED, ya. Jadi sebuah lampu indikator yang menunjukkan sebuah kode kerusakan, ya, yang menunjukkan malfunction, ya. Ketika saat kendaraan itu terjadi malfunction, ya, terjadi malfunction itu kerusakan maksudnya, ya, terjadi kerusakan, maka lampu mil itu tadi akan menyala, ya, akan menyala dia, menunjukkan bahwa ada terjadi kerusakan seperti itu. Jadi kalau dia sudah mulai berkedip, ya, berarti itu lampu menandakan bahwa kendaraan ini sedang mengalami kerusakan. Nah, kalau kita bicara kerusakan, ya, kalau untuk di sepeda motor injeksi ada jenis kerusakan yang masih ketika saat dia menyala ada kerusakan. Ada misalkan kerusakannya dia menyala kode milnya, tetapi kendaraan masih tetap bisa hidup, ya, tetap bisa hidup masih. Tetapi ada pula dia kerusakan lampu kode milnya hidup, tetapi kendaraan tidak bisa hidup, ya. Tapi waktu kalian makan kemarin ketemu ya kejadian seperti itu ya. Nah sekarang dari yang hadir ini, Bapak mau coba satu saja dari masing-masing. Ada yang tahu nggak kode mil itu apa-apa yang kalian tahu? Salah satunya. Ayo, kamu siapa? Sebutkan namanya. Randy. Kuat-kuat. Randy. Hah? Randy. Sandi. Ya, kode mil apa yang kamu tahu? Sandi, berapa kedipan? Dari atas. Ini boleh. Ya, berapa kedipan? Manifold. Berapa kedipan? Satu. Satu kedipan. Satu kedipan tuh kerusakan apa? Manifold absolute pressure. Manifold absolute pressure.
Manifold Pressure. absolute Pressure. pressure. Ya, berapa kedipan tadi nanti? Satu. Satu kedipan. Ya, oke, kasih aplaus buat tadi. Niko, ayo. Kerusakan kode kegagalan apa yang kamu tahu? 12 kedipan 12 kedipan. Kerusakan apa tuh Niko? pada injektor. Pada injektor. Oke, mantap. Kasih aplaus buat ini. Ya. Badriantara, berapa kedipan Badriantara yang kamu tahu? 7 kedipan. 7 kedipan. 7 kali berkedip lampu mil. Itu kerusakan apa? Badriantara. Engine oil temperature. Engine oil temperature ya, EOT. Ya, oke, kasih aplaus buat Badriantara. Oke, Randy, 8 kedipan Pak. 8 kedipan. Ayo, kerusakan apa 8 kedipan? Persediaan. Throttle position atau TP. Ya, oke, kasih aplaus buat Randy. Kamu Kami Pak, Ya. kami tahu 33 kedipan. 33 kedipan. Ya. Wah, apa tuh? Engine control module atau Engine. ECM. Wah, itu berarti dia menandakan kerusakan pada terjadi malfunction pada ECM ya. Oke, kasih aplaus buat teman. Lana, 29 kedipan Pak. 29 kedipan. Apa tuh? Kedipan apa? Ideal air control valve. Idle air control valve atau IACV. IACV. Oke, kasih aplaus buat Lana. Oke, berikut saya akan coba paparkan penjelasan mengenai daripada kode kegagalan. Ya, jadi dari kode kegagalan yang perlu kita sama-sama pahami, kode kegagalan tadi kalian sudah terangkan, ada beberapa contoh yang kalian tahu. Dari 1 kedipan, dari 7 kedipan, dari 12 kedipan, sampai 29, 33 kedipan, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita untuk anak-anak semua, kalau di lampu mil itu apa tadi? Malfunction indikator lab, ya, malfunction indikator lab. Nah, sekarang pertanyaannya itu untuk kita sama-sama semua pahami, 1 kedipan, misalnya tadi 1 kedipan itu berarti kita ada di kerusakan MAP. Ya, betul ya? Betul. Nah, di 1 kedipan berarti di lampu kode mil itu berapa kali kedip? 1 kali. 1 kali, ya. Makanya dia disebut dengan kode kegagalan 1 kedipan. Ya, itu kalau kita bicara 1 digit, ya, 1 digit. Entah itu dari 1 kedipan, 7 kedipan, 8 kedipan, 9 kedipan. Ya. Berarti kalau dia 7 kode kegagalan 7 kedipan, lampunya berapa kali kedip? 7 kali. 7 kali. Ya, 7 kali ya. Nah, pertanyaannya lagi. Kalau kedipannya itu bernilai puluhan, contoh, kita ambil 12 Kedipan. 12 kedipan. Jadi berapa kali ngedip tuh lampu? 3 kali. 3 kali ya. Coba jelaskan, 3 kalinya tuh yang kayak gimana? Kedipan pertama? 1 kali panjang. 1 kali panjang kedipannya. Hidup menyala sedikit panjang ya, lama hidupnya maksudnya ya. Terus kedipan kedua? Kedipan pendek. Yang kedipan kedua? Pendek. 1 kali kedipan pendek. Kedipan yang ketiga? Pendek 1 kali lagi. Berarti 1 kali kedipan panjang, 2 kali kedipan pendek. Seperti itu ya. Berarti dia bernilai 12 kedipan. 12 kedipan. Berarti yang mau saya tanyakan sekali lagi, 1 kedipan panjang
itu bernilai berapa? 10 kedipan. Berapa? 10 kedipan. 10 kedipan. Ayo. Berarti kalau satu kedipan pendek bernilai 1 kedipan. 1 kedipan. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Oke, nah itu yang untuk dinilai puluhan. Saya kira kalau kita lanjut atau saya lanjutkan, saya tanya kalau 33 kedipan, saya kira saya yakin kalian sudah pasti bisa menjawab karena kalian tahu teknis bagaimana membaca dari nilai kedipan. Satu kali kedipan panjang itu bernilai 10, satu kedipan pendek bernilai 1. Ya, jadi saya kira tidak akan lagi ada kesulitan kalian membedakan antara kedipan panjang dan kedipan pendek. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanya, anak-anak? Sampai di sini? Sampai di sini paham, Pak? Paham ya? Paham. Jadi bisa kita lanjut? Lanjut. Bisa ya. Oke. Nah, jadi silakan perhatikan ke depan. Ya. Ini salah satu bentuk fisik daripada throttle body, ya. Yang mana di throttle body tadi, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, ya, yang Bapak jelaskan sebelumnya bahwa di throttle body itu memiliki 3 Sensor. sensor. Yang pertama itu sensor TP itu sensor apa? Throttle position. Throttle position. Sensor kedua MAP. MAP itu apa? Manifold pressure. Berikut yang ketiga IAT. IAT itu apa? Intake air temperature. Intake air temperature sensor. Nah, ketiga sensor itu tadi tergabung menjadi sensor unit namanya ya. Sensor unit yang menempel dengan throttle body. Ya. Jadi dia menempel di situ. Ya. Sehingga terdapatlah ada 3 sensor itu tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Gak ada ya? Nah, salah satunya juga komponen yang terdapat di sistem injeksi, ya, itu yang terdapat pada tangki atau tempat penampungan bahan bakar. Nah, di sana terdapat salah satu komponennya apa ya? Di dalam fuel pump, ya, fuel pump, ya. Jadi atau bahasa kita itu yang lebih dikenal pompa minyak. Ada yang tahu fungsi dari fuel pump atau pompa minyak? Ayo, ada yang tahu? Ayo, apa Lanang? Kuat. Membaca ukuran bahan bakar saat ditangki. Membaca nilai aliran bahan bakar yang dari tangki untuk disalurkan ke Hidrometer. injektor. Ke injektor ya. Oke, kasih aplaus buat Lanang. Super banget. Ya. Oke, jadi kita lanjut. Fuel pump, ya. Fuel pump atau yang biasa disebut pompa bahan bakar. Ya. Fuel pump yang berfungsi adalah untuk memompa, ya, memompa atau mengaliri atau mensuplai, ya, paham ya maksud Bapak ya? Memompa bahan bakar dari tempat penampungan bahan bakar atau yang biasa disebut tangki bahan bakar untuk menyuplai bahan bakar yang terdapat dari tangki menuju selang aliran bahan bakar menuju ke injektor, ya, menuju ke injektor. Nah, tetapi bahan bakar yang dialiri mulai dari fuel pump sampai dengan injektor itu semuanya sudah diset oleh
apa? ECM. ECM. Atau sudah dikontrol semuanya secara elektronik, ya. Jadi fuel pump ini tugasnya bukan hanya sekedar main mengaliri aja, bukan mau main langsung mompa aja bahan bakar. Sedotnya berapa banyak yang ada sedotnya semua, bukan, ya. Jadi dia memang menyuplai bahan bakar atau memompa bahan bakar itu memang sesuai daripada kebutuhan berkendara, ya, kebutuhan berkendara. Oke, nah sebelum bahan bakar dialiri atau disuplai oleh pompa bahan bakar tadi, ya, pompa bahan bakar tadi, tentunya bahan bakar yang mau masuk ke dalam fuel pump tadi itu terlebih dahulu disaring, ya. Sehingga jadi jangan anak-anak semua berasumsi bahwa bahan bakar yang ada di tangki bahan bakar itu udah benar-benar full bersih, ya. Karena apa? Di dalam tangki tadi bisa saja kotor karena terjadi apa? Karat, ya, karat ya anaknya, atau korosi, ya, korosi atau karat, ya. Jadi di situ terjadi pemuaian, terus sehingga menimbulkan bibit-bibit karat di dinding-dinding tangki itu. Lama-kelamaan menjadi karat, ya. Dan itu bisa jadi menjadi salah satu sumber, ya, bisa jadi salah satu sumber untuk memicunya terjadinya terdapat kotoran di dalam tangki. Ya, sehingga kalau bahan bakar tadi tidak disaring terlebih dahulu, akan besar kemungkinan kotoran itu pun tadi akan ikut tersuplai atau disedot oleh fuel pump tadi, ya. Sehingga kotoran itu masuk dia ke saluran bahan bakar sampai dengan ke injek. Jadi itulah gunanya daripada saringan tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Gak ada ya? Gak ada ya? Nah, sekarang coba kita pindah ke injektornya, ya. Kita pindah ke injektor. Oke, jadi dari injektor, ya, satu buah injektor itu tadi, ya. Nanti pada saat kita mulai praktikum, kita akan bisa lihat secara langsung, ya, akan bisa kita lihat secara langsung wujud dan penampakannya seperti apa, ya. Nah, di sebuah injektor, ya, seperti yang saya nampakkan slide-nya di depan, ya, di injektor itu tadi terdapat port atau lubang untuk menyemprotkan bahan bakar, ya. Jadi di injektor tersebut terdapat 4 port atau 4 lubang tempat menyemprotkan bahan bakar, ya, yang mana sesuai dari data buku BPR panduan reparasi kita, ya, dari masing-masing port tadi atau lubang, ya, masing-masing lubangnya itu berukuran 0,152 mm, sangat kecil sekali, ya. 1 mili kayak titik bentuknya lah, kayak titik bentuknya. Apalagi 0,100 sekian mm, ya sangat kecil lah, ya. Jadi kalau nak nengoknya jelas itu berarti harus pakai kacamata, bukan kaca besar. Ya, kalau kacamata berarti yang sudah pakai kacamata kan mata udah minus loh. Makin susah nengok, kan? Ya. Nah, itu besar daripada lubang port yang terdapat pada injektor. Nah, kalau kita berbicara tekanan bahan bakar,
atau tekanan bahan bakar yang di supply, ya, tekanan pompa bahan bakar. Jadi tadi kalau ada di fuel pump, dia fungsinya untuk mengaliri bahan bakar, ya, berarti yang disemprotkannya itu atau yang ditekannya itu kan ada nilai, ya, ada nilai sesuai berdasarkan informasi dari buku panduan reparasi kita, ya kan, yang ada di bengkel, bahwa nilai tekanan yang terjadi pada pompa bahan bakar atau yang disuplai oleh bahan bakar itu tekanannya bernilai 294 kPa, ya, 294 kPa. Oke. Jadi sebelumnya juga pernah Bapak ajak kalian berdiskusi mengenai bagaimana kita mengatasi kerusakan yang terjadi pada sensor jika terdapat kedipan, bagaimana kita melakukan membaca kedipannya, terus setelah kita memperbaiki bagaimana cara kita untuk mereset daripada kode kerusakan itu tadi, ya. Udah pernah Bapak tampilkan juga atau pernah kita lakukan. Nah, kalau untuk membaca kode kerusakan, Bapak mau tanya, kita harus menggunakan alat apa? Membaca kode kerusakan. Ayo, jumper apa? Jumper apa? Hah? Apa? Ayo, diskusi. Yang merah. Hah? Sudah tahu? Ingat? Switch. Nah, sudah tahu? Ingat? Apa? Setting altitude itu untuk ini setting altitude. Belum ingat? Belum ingat? Ayo, ingat dulu. Masa lupa? Jam perang lah. Iya. Tahunya jam perang. Itu yang mana? Itu yang mana? Iya. Tapi sudah pernah lihat? Pernah. Sudah ya. Namanya lupa. Siapa? Apa yang ingat? Apa namanya? DLC. DLC. Ya. DLC itu apa? Dari singkatan dari Maria. Dari DLC. Ingat? Ingat ya. Tapi tahu ya DLC. Nah, jadi di sini yang perlu Bapak luruskan, ya. Yang perlu Bapak luruskan. Jadi kalian tadi sudah tahu tuh DLC, ya kan? Nah, jadi dia kalau di unit sepeda motornya, ya, kalau di unit sepeda motornya itu ada yang di dekat baterai ya biasanya ya, di dekat baterai dah. Itu yang tutupnya merah dah. Nah, terus lawannya tadi kalau dengan alat SSC kita, special tools kita, ya, itu namanya apa tadi? DLC ya. DLC. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya dengan yang namanya yang ada di motor tadi sama yang alat special tools kita tadi? Ayo. DLC itu yang mana?
merah lu. Yang merah yang di mana? Yang tutup Yang termerah lu. Yang ada di atas. Yang dicolok. Dicolok. enggak, yang ada di mana? Yang ada di motor atau alat? Alat. Alat DLC. Ya. Alat itu DLC ya. Kalau SCS Yang motor. Ada enggak? Kenal lu enggak? atau yang kita sebut lah dulu DLC aja lah, sama aja juga nggak apa-apa. Jadi ada yang namanya DLC ya, data link Kontrol. connector Konektor. ya, data link connector DLC. Jadi data link connector itu yang ada di Motor. Dicolok. di unit ya, di unit. Nah, nanti akan bertemu lagi dengan alat kita itu yang namanya DLC store connector, itu yang dicolok ya. Itu jadi hanya bekerjanya secara manual ya. Jadi ketika kalian ketemu kerusakan ya, nanti kerusakan itu kalian reset dengan cara menyolokkan DLC short connector tadi. Ada yang tahu proses melakukan reset? Ada yang tahu? Mereset kerusakan, mereset kode kerusakan. Ini misalkan kita ada kerusakan nih, katakanlah kerusakan kita tadi itu di injektor, ya kan? Udah kita benerin, ya kan? Udah kita benerin. Hilang nggak kedipannya? Hilang kedipannya yang bilang Gumil. Enggak. Hilang nggak? Hah? Ada. Kenapa nggak? Belum di reset. Reset data. Dia hilang atau tidak hilang, atau dia hilang tetapi di story-nya masih ada. Masih ada. Di mana? hilang Pak, tapi di story Masih ada. Di story-nya yang masih ada ya. Di story-nya yang masih ada. Nah, yang jadi yang perlu kita reset itu apanya? Story ya. Histori kerusakannya. Riwayat. Riwayat ya. Itu yang perlu kita hapus. Ya. Nah, ada yang tahu proses cara menghapusnya? Nanti dulu Ya. pastikan posisi kunci kontak itu off Pak. Off dulu. Ya. Kunci kontaknya pastikan off dulu. Ya. Setelah itu Cabut yang yang ini cabut terus ditolokin ke DLC yang alatnya ya. dicolok. Kunci kontak tapi tetap posisi off. Seperti itu ya, tetap ya. Terus baru dia di on-nya kedua kunci Tarik dulu, tarik dulu. tarik Udah, tarik dulu. tarik nanti Iya. ya reset gitu. ayo itu kalau yang ditarik gas itu melakukan reset kerusakan atau melakukan setting mode altitude. Itu setting mode altitude. Nah, ini yang kita bicarakan mereset kode kegagalan atau kerusakan. Ayo. Dan jangan dihubungi dihubungi. kan dihubungi sama DLC Pak. Oh, dihubungkan. dihubungi Jadi- baru di on-nya lagi waktu kontak. Oke. Terima kasih jawabannya. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk kita semua dulu. Jadi silakan anak-anak perhatikan ke depan, ya. Akan Bapak tampilkan videonya, ya. Akan Bapak tampilkan videonya, ya. Jadi silakan kalian lihat videonya ya. Silakan dilihat videonya. Kita akan lihat video unit atau kendaraan yang memiliki kode kerusakan.
Oke, terlihat dari belakang? Lihat. Lihat ya. Oke, silakan dilihat. Oke, terlihat dari video itu kode kegagalan apa? Detektor. Berapa kedipan? 12 kedipan. 12 kedipan ya. Oke, nah sekarang bisa kalian lihat, kita akan melakukan setelah yang namanya kita ketemu kode kerusakan ya. Kita ketemu kode kerusakan tadi, kita perbaiki ya, kita perbaiki, dan tadi endingnya kita harus melakukan reset. Di sini proses reset, jadi silakan anak-anak perhatikan, dan nanti jika ada yang kurang paham boleh langsung ditanyakan setelah videonya selesai. Silakan perhatikan baik-baik, melakukan reset kerusakan atau menghapus histori kerusakan. Silakan. Oke, perlu saya ulang biar lebih jelas? Ya, ya. Perlu ya? Saya ulang biar lebih jelas ya. Oke, silakan diperhatikan. Nanti akan kita review. Oke, dari
video yang sudah kita lihat sama-sama tadi, ya. Ada yang mau ditanya? Randy? Ada yang mau ditanya? Prosesnya melakukan reset? Paham ya? Paham. Nah, jadi yang perlu kita sama-sama ketahui dulu, pada saat melakukan reset kerusakan, ya, melakukan reset menggunakan DLC dan DLC soft connector tadi, bisa saja terjadi kegagalan melakukan reset. Kalau kenapa gagalnya? Salah teknik. Tekniknya tuh yang kayak gimana? Cara melakukan Apa? Ayo. Reset. Cara mereset itu kayak mana? Kalau dia gagal tuh karena apa? Sama salah. Iya salah. Iya. Karena salah. Salahnya itu yang seperti apa? misalnya waktu pencabutan tuh lebih dari 3 detik. Oh, waktu menyambut DLC short connector tadi nyambutnya terlalu lama. Ya. Tidak segera dicolok lagi gitu. Ya. Berarti terlalu lama ya. Jadi makanya dia gagal. Oke. Jadi sudah sangat tepat yang dijawab oleh anak-anak semua. Jadi saya kira untuk di siang ini kita sudah bertemu dari pagi tadi. Rasa saya sudah kita review dan sangat baik sekali dari pemaparan anak-anak maupun jawaban-jawaban dari kalian itu sudah sangat baik sekali. Ya, jadi bisa kita aplaus dulu buat diri kita semua. Jadi kira-kira sebelum kita menyelesaikannya, jadi yang saya ingin ketahui dulu, kira-kira saya mau ambil sampel saja dari kalian semua anak-anak yang hadir. Saya mau 2 orang saja yang mengambil kesimpulan dari pembelajarannya hari ini. Kira-kira itu kesimpulannya atau dari materi yang kalian dapat apa nih hari ini kira-kira? Ya, yang menjadi kesimpulan kalian secara keseluruhan tentang materi bahan bakar injeksi itu kesimpulannya apa kira-kira? Si Badriantara, coba. Yang kedua apa tuh bahan yang tadi yang bahan bakarnya tuh lebih irit irit. karburator. Jadi kesimpulan yang diambil Badriantara adalah bahan bakar injeksi atau sepeda motor yang sudah berteknologi injeksi sudah dipastikan berkondisi lebih irit dalam konsumsi bahan bakar ketimbang unit kendaraan yang menggunakan metode sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Seperti itu ya Badriantara ya. Oke, sangat baik sekali. Itu kesimpulan dari Badriantara. Oke, berikut si siapa? Nana? Silakan. Menurut kami sistem injeksi kesimpulan dapat mencampur bahan bakar dan udara itu lebih homogen dan efisien daripada yang konvensional. Oke, dari pengamatan kamu tadi berdasarkan tayangan slide video di depan juga, ya, sistem injeksi untuk dari segi pencampuran bahan bakarnya itu lebih homogen daripada sistem konvensional. Seperti itu ya kesimpulannya ya. Oke, baik sekali jawaban dari Lanang dan Badriantara. Ya, kita kasih aplaus buat
Oke. Jadi saya akan review coba mengenai materi yang sudah kita paparkan hari ini. Jadi berdasarkan kesimpulan secara menyeluruh bahwa kita mempelajari hari ini untuk mengenai sistem injeksi bahan bakar atau bahan bakar yang sudah injeksi atau yang biasa kita kenal kalau di materi kita itu adalah program injeksi, ya. Jadi injeksi itu adalah suatu sistem aliran bahan bakar yang sudah dikontrol secara full elektronik, ya, yang mana nanti pengoperasiannya itu akan menimbulkan atau mendapatkan hasil pencampuran bahan bakar dan udara yang sangat ideal dari segala kondisi berkendara, ya, itu yang pertama. Yang kedua juga injeksi, ya, selain dia memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat ideal, tentunya akan berimbas ke emisi gas buang yang dihasilkan, sehingga bahan bakar atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar injeksi bisa dikategorikan adalah sebuah kendaraan yang menghasilkan emisi gas buang yang sangat rendah, ya. Bukan berarti dia tidak memiliki emisi gas buang, ya. Bukan berarti dia tidak memiliki emisi gas buang, tetapi secara kesimpulan dia memiliki hasil emisi gas buang yang sangat rendah. Jadi sangat bisa dikategorikan ramah lingkungan, seperti itu, ya, ramah lingkungan. Nah, berikut itu kesimpulan. Nah, setelah itu sistem injeksi juga yang dapat saya simpulkan adalah sebuah sistem atau teknologi yang ada di kendaraan tadi, kendaraan bermotor, roda 2 khususnya, sehingga kendaraan yang sudah mengaplikasikan teknologi injeksi bisa dikategorikan sangat mudah dalam perawatannya atau melakukan tune up atau perawatan berkala. Jadi bisa jauh lebih mudah umat. Seperti itu, ya. Oke? Sampai di sini cukup paham? Yang saya maksud? Paham, ya? Nah, untuk berikut, ya, di pertemuan kita selanjutnya, ya, kita akan mencoba secara langsung, ya, secara langsung dari beberapa sampel kode kerusakan yang terjadi di unit. Jadi nanti kita akan coba langsung melakukan, ya, reset secara langsung, baik itu menggunakan alat SCS atau DLC short connector, maupun kita menggunakan alat yang sudah lebih high lagi teknologinya. Contohnya yang kita punya adalah HIDS, ya, seperti itu, ya, HIDS-nya. Jadi kita akan coba lebih bahas lagi nanti itu di pertemuan berikutnya, ya. Nah, sekarang saya minta perwakilan, ya, dari ketua kelas Lanang, ya. Nanti Lanang, saya minta tolong kamu catatkan tugas kalian untuk di rumah, ya. Nanti kamu catat. Setelah itu nanti
setelah kamu catat, nanti tugas itu tolong dibagikan ke teman-teman yang lain. Ya, Lanang ya. Oke, catat Lanang ya. Ya. Udah. Oke, sudah Lanang ya. Udah. Hah? Jelas. Mantap, tulisan lagi. Oke. Jadi berikutnya, jadi tugas sudah dicatat oleh ketua kelas ya. Jadi tugas sudah dicatat dan sudah dengan ketua kelas. Jadi nanti silakan tugasnya semuanya anak-anak meminta dengan ketua kelas, silakan disalin masing-masing ya. Jadi nanti silakan dikerjakan tugasnya ya, dan dikumpulkan nanti di pertemuan kita selanjutnya. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, kalau memang tidak ada, saya akan coba mengabsen ulang lagi. Jadi jangan-jangan nanti waktu keluar main tadi ada yang kabur, ya kan? Ya. Bapak akan coba absen lagi ya. Badriantara, Hadir, Rizky Lana, Ada. Niko, hadir Pak. Niko Arya Pratama ya. Rangga Rizky, Hadir Pak. Ahmad Suhandra. Udah ada. Oh dia absen ya tadi ya, Alfa ya. Nggak ada keterangannya, 12. Hendrik Juliandra, nggak ada juga, nggak datang ya. Ragil, nggak ada datang juga. Sandi, oh Sandi ada. Hampir. Ya. Hampir hilang. Kamu udah ada bersuara soalnya tadi. Aryo, Aryo udah datang ya. Randy, Hadir Pak. Randy datang. Bakirau, Ada. datang ya. Berarti pas ya dari pagi tadi yang datangnya, nggak ada yang kabur ya. Jadi saya kira kita punya pertemuan hari ini itu kita selesaikan ya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, itu silakan kita akhiri, dan tugasnya jangan lupa Oke Pak. ya, jangan pada nggak buat. Dan untuk tugas itu juga tolong diinformasikan juga ke teman-teman kalian yang nggak datang ini. Tetap mereka suruh buat tugas ya. Mereka yang nggak datang itu dibantu sampaikan informasinya ke teman-teman. Oke ya. Jadi saya kira itu saja sampai dengan hari ini. Sebelum kita selesaikan atau kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas juga memimpin lagi doa penutup kita hari ini, agar apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang kita dapatkan hari ini berguna untuk kita nanti ke depan. Amin. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap. Udah mulai. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita sampai untuk hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi harapan saya setelah bubar ini nanti langsung pulang ke rumah, ya. Jangan muter-muter, buyar-buyar, atau lagi nongkrong-nongkrong ya di masa pandemi ini, corona ini ya. Masker selalu tetap dipakai, ya, kecuali lagi makan. Kalau pas makan jangan dipakai maskernya. Punya masker dipakai ya.
Oke? Ya, sampai di situ. Karena Ya. nanti silakan dipimpin bubar. Kita ngobrol. Ya. Oke ya? Oke. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Tunggu di motor kamu tuh semua. Ya. Permisi Pak Rizky. Permisi Pak Rizky. Ya Pak. Iya Pak. Di LMS kan Pak? Iya Pak. Kan di kan di Pak. Iya Pak. Iya iya Pak. Iya. Iya direvisi kan Pak. Dari yang sebelumnya kan direvisi Pak. Ada perbaikan Pak. Dua perangkat. Dua perangkat Pak. Iya. Iya Pak. Saya Pak. Saya dari Universitas Negeri Padang Pak Rizky. Ada Pak. Ada Pak.
Iya, benar Pak. Iya Pak. Jadi gini Pak Rizky, tadi terus terang juga pertama saya menemui kendala yang untuk melakukan persiapan ini. Yang pertama salah satunya kan kondisi sekolah kan saat ini udah sebenarnya kan udah libur Pak Rizky. Itu yang pertama Pak. Iya, kedua tadi pun jumlah anak-anak yang hadir ini di luar dari keinginan kita gitu Pak sebenarnya, karena memang ada yang sudah saya hubungi dari 2 hari yang lalu, ada yang sedang pulang kampung, macam-macam Pak alasannya. Jadi sehingga saya bisa dapat yang hadir hari ini, dan memang konsep awalnya Pak saya udah mau bikin ada anak yang memegang video yang berjalan atau kamera yang berjalan seperti yang instruksi Bapak tadi. Cuman ngelihat yang hadir saat ini, kalau saya pakai itu satu untuk memegang kamera yang untuk bisa berjalan atau berpindah-pindah, kok jadi nampaknya nanti anaknya dikit banget nanti Pak yang ikut belajar. Jadi bingung juga saya Pak. Jadi terpaksalah saya pakai jadi stand kamera aja Pak, jadi stay satu gitu Pak. Iya Pak, 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 bener Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak, betul Pak, iya di penutup Pak, di penutup Pak, iya Pak, betul Pak, baik Pak, baik Pak, oke. Berarti Pak, mohon izin Pak, berarti idealnya misalkan pertemuannya hari ini, mata pelajaran A hari ini, berarti 1 atau 2 hari sebelumnya kita udah ngasih bahan ajar dulu ke siswa gitu Pak ya maksudnya Pak ya? Baiknya Pak. Iya siap Pak. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak. Ya Pak. Selamat siang Pak.